rujuk dengan suami yang perceraiannya itu misal terjadinya karena dia berselingkuh sesama laki-laki. Wajar akhirnya kalau misalnya orang tua kita dalam hal ini jadi marah banget, nggak suka, kayak dalam hal ini kan misalnya orang tuanya Kadila gitu ya, marah banget, menentang banget. Hola netizen yang terhormat, istri Indra Bekti Aldila Jelita memberikan komentar atas pernyataan-pernyataan yang keluar dari sang ibunda Marjam Abdurrahman. Bersama dengan Indra Bekti, Aldila Jelita kompak memberikan respon atas curhatan viral dari ibunda Aldila. Bahkan ketika diminta menanggapi atas pernyataan sang ibunda yang telah memutuskan untuk tidak menjalin komunikasi dengan dirinya hingga viral di media sosial, Aldila Jelita memilih memberikan jawaban yang sama. Seperti diketahui, ibunda Aldila Jelita Marjam Abdurrahman menyampaikan kekecewaannya lantaran sang anak memilih untuk rujuk dengan Indra Bekti. Ibunda Aldila mengaku kaget dengan keputusan sang anak hingga membuatnya sakit kepala. Ibunda Aldila tidak dapat membendung amarahnya ketika Aldila Jelita meminta izin untuk rujuk dengan sang suami. Bukan tanpa alasan, ia merasa bahwa Indra Bekti sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal pada tahun 2016 dan terulang lagi di tahun 2022. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Oke, rujuknya pasangan suami istri Kak Indra Bekti dan Kak Adila itu yang lagi rame ya, yuk kita bahas. Kalau pendapat Mimi ya, rujuk di dalam rumah tangga itu sah-sah saja. Lagi kalau rujuknya itu diiringi dari kesadaran kedua-duanya tentang kesalahan-kesalahannya di masa lalu saat masih menjalani rumah tangga, dan itu berubah jadi perubahan sikap yang pastinya lebih baik, baik itu sebagai pribadi, baik itu sebagai pasangan, baik itu sebagai orang tua, dan peranan-peranan lain yang memang berhubungan atau berkaitan erat dalam menjalankan rumah tangga ya. Apalagi seandainya case-nya ini memang udah pada punya anak. Kalau diiringi dengan perubahan kedua-duanya ke arah yang jauh lebih baik karena kesadarannya atas kesalahan di masa lampau, menurut Mimi, rujuk dalam rumah tangga itu sah-sah saja. Dalam setiap agama Mimi nggak tahu ya, mungkin beda-beda deh tuh prosedur untuk rujuk gitu. Dalam Islam sendiri seperti apa prosedur rujuk, Mimi juga nggak terlalu paham. Mungkin kita harus tanyanya dengan ahli agama. Tapi ya menurut Mimi sah ya, sah, bahkan doable sih sebenarnya. Pasangan rujuk yang kembali karena dua-duanya menyadari kesalahan itu justru jadi jauh lebih doable kemungkinannya ya, opportunity-nya itu jadi jauh lebih doable untuk mereka berdua achieve happiness. Asal tadi ya, syaratnya adalah kesadaran tingkat tinggi, kesadaran penuh tentang kesalahannya di masa lalu, dan perubahan yang sudah berhasil dibuktikan dari kedua-duanya bahwa ada perubahan-perubahan sikap nih gitu loh, dari perpisahan yang lalu ternyata membuat kita berdua sama-sama menyadari di mana letak kesalahannya, dan terbukti misalnya selama beberapa tahun belakangan kita memang tidak berpasangan dengan orang lain, dan bahkan menjadi misalnya punya anak gitu ya, menjadi orang tua yang lebih baik gitu loh, atau memiliki ya menjadi kepribadian lebih baik lah. Nah kan kalau rujuknya dengan kesadaran dan perubahan yang kuat seperti ini, kemungkinan untuk akhirnya mereka berdua achieve rumah tangga yang bahagia itu kan lebih tinggi gitu ya. Nah, tapi ada beberapa alasan-alasan yang menurut Mimi agak sulit nih untuk dirubah tuh ya, kesalahan-kesalahan yang sulit untuk dirubah, sehingga rujuk itu menurut Mimi dikhawatirkan akan menimbulkan kegagalan selanjutnya dengan luka yang lebih dalam. Contoh misal ya, perselingkuhan, KDRT, atau dalam hal ini let's say ini kan baru konon kabarnya ya, misalnya suaminya ternyata LGBT, suami ketahuan dia itu sebenarnya selama ini berselingkuh tapi sama laki-laki. Menurut Mimi ini termasuk salah satu penyebab perceraian yang memang sedikit beresiko gitu loh untuk bisa rujuk ya. Bukan menurut Kak Bekti, tapi ini kan artinya berita yang berseliwerannya adalah itu. Kita sendiri belum mendapatkan konfirmasi nih, tapi mari kita bahas bagaimana sih sebetulnya rujuk dengan suami yang perceraiannya itu misal terjadinya karena dia berselingkuh sesama laki-laki. Menurut Mimi memang wajar akhirnya kalau misalnya orang tua kita dalam hal ini jadi marah banget, nggak suka, kayak dalam hal ini kan misalnya orang tuanya Kadila gitu ya, marah banget, menentang banget. Nah menurut Mimi memang resikonya lebih berat gitu, lebih banyak gitu. Misalnya kita punya suami yang LGBT dan dia ketahuan memang gak berubah-berubah, itu kan kemungkinan mendatangkan penyakitnya tinggi, kemungkinan akan memberikan culture yang akan mempengaruhi pertumbuhan anak-anak kita dalam hal orientasi seksnya juga menjadi lebih tinggi. Ini akan memunculkan kemungkinan kita akan melahirkan anak-anak atau membesarkan anak-anak yang mungkin akan mengalami penyimpangan juga. Belum lagi ini secara agama juga jelas-jelas haram. Ada berbagai macam hal yang menurut Mimi memang kalau kita punya suami yang LGBT seperti ini,
lebih baik nggak usah rujuk kecuali ini bener nih kata mamanya Kadila, kecuali memang sudah terbukti ada tobatan nasuha yang dilakukan oleh si suami ini dan dia terbukti nih minimal 2 tahun deh udah hidupnya udah bener gitu loh, jalannya udah lurus dan udah bener-bener emang nggak akan kembali ke jalan itu lagi. Menurut Mimi ini persyaratan yang masuk akal ya dan yang bener gitu loh, apalagi ini pastinya yang namanya orang tua menginginkan terbaik untuk anaknya gitu kan. Jadi menurut Mimi kalau permasalahan rumah tangganya itu adalah suami kita yang ternyata berselingkuh dan LGBT, selingkuhnya dengan sama-sama laki-laki, menurut Mimi itu menjadi wajar-wajar aja kalau lebih baik nggak usah rujuk atau ditentang. Memang benar gitu loh, ya ngerti sih bahwa kita pasti cinta misalnya gitu, terus kita mempertimbangkan anak-anak. Mungkin kita misalnya, mungkin sebagai istri kita juga nggak bekerja, nggak mencari nafkah, ada banyak lah itu pertimbangan yang membuat kita memutuskan untuk ya udah deh gue kayaknya mau balik aja walaupun suami gue tuh suka sama jenis. Memang menurut Mimi ada pertimbangan lebih besar lain gitu yang harus difikirkan matang-matang, terutama tentang kesehatan itu nomor 1, nomor 2 tentang tumbuh kembang anak-anak kita. Kalau soal rezeki, Mimi yakin deh rezeki itu selalu bisa dicari asalkan ada niat, ada keinginan, dan Allah tahu sungguh-sungguh niat kita tuh memang pengen cari uang yang bener buat masa depan anak-anak. Insya Allah ada jalan rezeki anak tuh masing-masing itu. Jadi untuk case-case perpisahan atau perceraian karena alasan-alasan tadi ya, perselingkuhan, LGBT, KDRT, menurut Mimi itu termasuk perpisahan-perpisahan yang kalau mau rujuk itu bener-bener harus dipikirin banget coy gitu. OMG, gara-gara kerja bakti itu saya terpaksa ke warung minum 3 Paramax. Karena saya sambil menunggu itu kiriman saya aspirin yang asal dari Jerman gak kunjung tiba, terpaksa saya harus minum Paramax untuk kontrol diri. Tapi itu nggak level saya Paramax itu dari warung. Tapi sudahlah, apa yang saya harus buat? Semua saya lakukan ini demi anak saya Aladin itu. Saya tidak bisa tolerir lagi kerja bakti melakukan hal yang demikian, melakukan kegiatan hap-hap itu. Padahal saya sudah bilang ke kerja bakti itu, ayo kita bawa kamu Rukia atau saya bawa kamu ke sana ke Gunung Kawi untuk mandi di sumur 7 bangke bunga itu. Apa ini berisik-berisik sekali ini? Make it silent please. Aku lagi bicara ya. Come on. Jadi, saya merasa sangat terganggu, terusik. Gini-gini saya umur 65 dan masih cantik. Kamu bisa lihat saya cantik? Dan saya masih punya banyak aset. Jadi, Aladin anak saya, kamu jangan khawatir. Kamu bisa ikut mama dan semua akan terpenuhi. Jangan khawatir akan esok, akan hari esok, because I can give you support. I don't want you to suffer. Saya tidak mau kamu itu menderita, Aladin. Lagian, apa kurangnya Aladin? Anak saya begitu cantik, begitu baik sekali. Padahal, itu si kerja bakti tinggal gosok-gosok saja baik-baik si Aladin ini. Dan bikin bim salabim, bim Aladin, semua cita-cita akan terpenuhi. Tapi kenapa dia selalu melakukan kegiatan hap-hap itu? Saya tidak paham. Saya sudah bilang harus sholat tahajud ya selama 2 tahun berturut-turut tanpa henti. Kalau mau tobat, baru saya akan berpikir untuk kembalikan anak saya Aladin kepada kamu. Hey kerja bakti. Okay guys, nah sekarang kalian dijen, daripada kalian hanya mendengar berita-berita saja, sekarang saya minta tolong. Saya minta open donasi dari kalian. Saya minta open donasi satu saja. Saya minta aspirin dari Jerman yang asli. Bukan aspirin dari Tiongkok, tapi dari Jerman asli. Karena ternyata saya tidak kuat Paramax. Saya gini-gini darah bule. Saya tidak kuat Paramax. Ternyata bikin saya makin naik vitamin. Saya tunggu open donasi kalian. Saya minta tolong karena tidak kunjung tiba itu paket sadar Jerman aspirin asli. Terima kasih. Ini adalah mama kalian juga. Jangan kalian menyanyiakan saya. Saya sangat menderita kali ini. Tolong, saya minta aspirin. Saya tidak kuat Paramax. Please. Karena ini lewat-lewat di berandaku, jadi mau kak komen. Karena saya ini teringat dengan masalahku sendiri. Jadi guys, kalau resikonya itu kalau kita ceritakan masalah rumah tangga tak sama orang tua, apalagi posisinya kita yang tersakiti, nah pasti itu orang tua tak yang jauh lebih sakit, jauh lebih terluka dari yang kita rasakan. Itu yang pertama.
pertama. Dan yang kedua, kalau misalnya mau ki kembali, mau ki lagi rujuk sama pasangan tak, pasti orang tua tak yang duluan maju untuk tidak merestui. Karena dia bilang begini, sudah mau kau disakiti, mau kau lagi kembali. Pasti orang tua tak begitu pikirannya. Walaupun misalnya ini kita masih cinta sama pasangan tak, atau mau ki rujuk kembali, toh pasti itu orang tua tak tidak merestui karena sudah ceritakan jelek-jeleknya pasangan tak. Nah begitu sayang. Tapi kalau memang tidak ada niat tak mau kembali atau mau rujuk, ya tidak apa-apa tonji ya kita cerita sama orang tua tak. Karena di mana tongki lah kalau mau pergi itu daripada kita cerita kiri kanan, mending kita cerita sama orang tua tak. Mudah-mudahan didoakan ki. Tapi kalau mau jika cerita-cerita begitu baru besok kembali ki, pasti orang tua tak paling marah. Karena siapa yang sakiti itu anaknya, pasti itu akan jadi musuhnya. Dan pasti besok-besok tidak respect orang tua tak lagi sama pasangan tak. Mungkin juga termasuk bersama kita. Pasti minakana dongok-dongok itu kok jadi anak-anak dongok-dongok. Jadi jangan mikir cerita masalah tak kalau tidak siap jika berpisah. Begitu maksudku.